Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan kewajiban dan aktivitas belajar dengan baik. Anak-anak semuanya, hari ini kita mempelajari tematik kelas 5, tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Dan untuk materi pertama yaitu subtema 1, organ gerak hewan. Langsung saja kita masuk pada pembelajaran 1. Namun sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing. Perhatikan ilustrasi cerita berikut. Pada hari Minggu, Edo berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat, saling berkejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi. Saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. "Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat," kata Pak Rudi. Selanjutnya, Edo dan Pak Rudi berbincang-bincang di dekat kandang kelinci. "Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Pak Edo pun menjawab, "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia." Organ gerak merupakan bagian penting dalam tubuh makhluk hidup. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Pengertian gerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Selanjutnya, otot. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada gambar di samping dapat kalian perhatikan bahwa otot melekat melapisi tulang. Saat otot yang menempel pada tulang tersebut bergerak, otot akan membuat tulang ikut bergerak. Selanjutnya kita akan mempelajari cara menentukan ide pokok suatu paragraf. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Selain kalimat utama, juga terdapat kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas isi suatu paragraf. Bacalah paragraf berikut. Kita akan mencoba menentukan ide pokok dari sebuah paragraf sekaligus mencari kalimat pengembangnya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum,
gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Dari paragraf di atas, kita akan coba tentukan ide pokoknya. Ide pokoknya berada di awal paragraf, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Selanjutnya kita tentukan kalimat pengembang. Kalimat pengembang dalam sebuah paragraf biasanya bisa lebih dari satu. Di sini kita temukan untuk kalimat pengembangnya. Yang pertama, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Kemudian kalimat pengembang yang kedua, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Bagaimana anak-anak? Sudah dipahami ide pokok dan kalimat pengembang? Kita lanjutkan. Sekarang kalian coba menemukan ide pokok dan kalimat pengembang dari sebuah bacaan berikut. Di sini terdapat 4 paragraf yang merupakan kelanjutan dari paragraf yang sudah kita baca tadi. Setelah selesai membaca 4 paragraf tersebut, cobalah untuk menentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada tiap-tiap paragraf. Di sini saya akan memberikan contoh untuk ide pokok pada paragraf kedua, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Ide pokok ini berada di awal paragraf. Silakan untuk paragraf 3, 4, dan 5 kalian tentukan ide pokoknya. Begitu juga untuk kalimat pengembang pada masing-masing paragraf. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dulu. Selamat belajar dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.